Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem Luita ya. Dan untuk pengembangannya di sini kita baru sampai pembuatan DO, print DO dan tracking ya. Jadi untuk usernya manajemen dan passwordnya juga sama, tapi kalau nanti untuk disesuaikan ya tinggal diganti password, dan jika ada user lain ya tinggal di info aja, nanti saya bantu tambahkan. Ataupun nanti ke depannya katakanlah ada, oh saya mau ada user admin DO aja, menunya admin DO aja juga bisa disesuaikan. Tapi untuk kali ini kita pakai user manajemen dulu agar terbuka semua menu. Dan saya akan melanjutkan ke fitur transaksi, resi, print, dan tracking. Oke, kita mulai login saja dulu. Nah, di sini kita akan pilih menu form resi ya, untuk form resi. Jadi ini menu utamanya ya. Jadi ketika kita udah input ini, kita bisa olah data itu mau jadi seperti apa ya. Dan data-data yang lain di menu yang lain juga pasti untuk awalannya di sini ya, dan menu laporan yang lain juga. Oke, kita langsung aja ke form resi. Di sini kita klik aja buat resi baru. Nah, di sini tinggal diisi aja semuanya, semua menu, semua fieldnya. Tapi untuk yang no resi, konsen yang no resi jangan sampai salah. Jadi jangan sampai, oh nomor resinya salah, harusnya 202 bukan 203. Nah, itu kita harus cek benar-benar. Karena kalau sampai salah, ini tidak dapat diedit ya, khusus untuk nomor resi. Tapi juga tidak dapat dihapus secara normal di sistem ya. Ini harus lewat saya kalau nanti ada kesalahan. Tapi kalau untuk data-data yang lain, seperti kepada dan lain-lain gitu, ini masih bisa kita rubah ya, masih bisa kita edit ya. Oke, saya akan contohin satu inputan. Ini saya contoh eh, inputan contoh aja. Di sini kita isi kepada Ujang Laksmana, nomor, address, kemana, ke Aceh, siapa customernya, PT3 Muara Mas Makmur, servisnya darat track, volume, nomor polisinya, ini drivernya, ini nomor SO, PIB, nomor BL, invoice, nomor kontainer, dan ukuran kontainer. Di sini ada berapa koli, ada volumetriknya. Eh, Meskipun kita lebih membutuhkan, katakanlah kita lebih membutuhkan kilo, diusahakan diisi aja satu gitu, biar biar diisi aja gitu. Meskipun kita belum apa namanya, untuk volumenya lebih diutamakan ke berat. Tapi kalau untuk membutuhkan volumenya lebih berat, ini wajib diisi berat. Ini kalau ada packing, kalau nggak usah di uncheck aja. Tapi kalau ada packing tinggal di checklist aja. Di sini ada komoditi, tinggal isi aja berat. Di sini aja nilai barang, kita isi aja dulu 00. Atau nggak diisi pun nggak apa-apa. Tapi ini saya sengaja isi biar biar kelihatan ini juga bisa diisi gitu. Nah, ini untuk eh, pengirimnya Jakarta atau Bekasi. Tergantung nanti kita buat di data harga. Karena di sini ini kita nanti ngitung ke data harga ya. Kita contoh hitung. Nah, di sini data harganya kan 0 ya. Dan ini sebenarnya udah bisa kita update dan udah bisa kita eh, untuk ini kita bisa buat data harga ya. Data harganya itu di transaksi tarif. Tapi kalau kita, oh ya udah data harga belum belum tahu, nanti bisa diedit setelahnya. Tapi kalau untuk mau sekarang, kita ke data tarif. Ini data tarif ya, data tarif.
Tadi PT 3 Muara Mas Makmur, terus kotanya Jakarta, terus Banda Aceh. Nah, ini tadi kan darat trek ya. Ini katakanlah 14 hari. Harga minimumnya ada minimum nggak? Oh, kan biasanya suka ada tuh minimum 100 kilo pertama 1 juta. Oh, kilo selanjutnya 80.000 gitu contoh. Tapi kalau nggak ada ya kita isi aja minimumnya 1, kilo pertamanya 1 juta dan kilo selanjutnya juga tetap 1 juta. Katakanlah tidak ada ya. Ini udah masuk darat trek. Nah, ketika kita di sini hitung ulang, maka akan masuk per kilonya 1 juta karena ini ada 2 kilo jadi 2 juta rupiah. Jadi untuk kiriman ini juga udah ada price-nya ya. Ditambah nanti kalau ada biaya-biaya yang lain ya, kita coba juga ya. Ini katakanlah ini biaya packingnya 100.000, asuransinya 10.000, untuk adminnya 5.000, untuk biaya lain-lainnya 50.000 gitu contoh ya. Oke, kita tinggal hitung aja lagi. Nah, nanti biaya lain-lainnya masuk nih 16500. Oke, kita langsung update. Dan kita juga bisa langsung print. Nah, ini hasil printannya ya. Dan ini kita bisa print untuk dipakai bukti pengiriman. Di sini sih kita buatkan 3 ya, ada lembar pengirim, lembar penerima, dan lembar angkoting. Nanti bisa disesuaikan di kebutuhan Luita itu sendiri. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita ke tracking ya. Untuk tracking, kita di sini ada form tracking, ada pending delivery. Jadi ada 2 ya, ada form tracking dan form pending delivery. Sebenarnya untuk isinya cukup di form tracking aja. Simpelnya kita ke transaksi, form tracking, lalu kita tulis nomor DO-nya. Nah, ini seperti ini. Lalu kita pilih tanggal dan jenis trackingnya. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi kadang kita butuh bantuan kan untuk ini yang DO Luita 111 udah sampai mana sih gitu kan. Kadang kita juga kalau transaksinya banyak kita juga lupa ya. Tapi kalau 1-2 oh ini baru sampai PIB approve. Oh berarti nextnya kita bikin PIB approved by RS. Ini approved by customer. Oh ini approved by RS contoh gitu. Tapi kalau kita banyak transaksinya dan kita lupa atau kita ingin memastikan sudah sampai mana, kita tinggal ke pending delivery. Di pending delivery. Jadi ini tuh untuk list-list transaksi yang belum selesai atau barangnya belum diterima gitu. Jadi di sini saya udah buatkan add dan tracking. Nah kalau add kita kembali ke sana ya, tapi kita nggak usah input nomor resinya lagi karena kita udah otomatis dari sistem. Nah kalau mau tahu posisi terakhir kita klik tracking. Oke, oh berarti ini baru sampai sending PIB gitu. Dan menu ini tuh sebenarnya ada di laporan track and trace sama aja sih. Laporan track and trace Luita 11. Cuman bedanya kalau yang kita nggak pakai pending delivery kita harus nginput nomornya. Tapi kalau kita pakai pending delivery kita langsung diarahkan. Contoh ini kan Luita 11 kita klik kita otomatis diarahkan ke track and trace dan langsung dituliskan resinya atau DO-nya. Jadi kita tinggal langsung klik cek aja. Oh, di sini baru sending PIB tanggal 30 Mei. Ya udah, berarti kita setelah sending PIB apa nih? Kita tinggal add aja, submit. Setelah sending PIB, oh analyzing point. Ya, kita kasih catatan.
oke aja untuk standarnya, atau nggak diisi juga nggak apa-apa, cuman lebih baik kita isi untuk keterangan lebih lanjutnya. Kita tinggal save, udah berhasil, dan kita balik lagi ke form track and trace, kita bisa klik lagi Luita dan ini masuk analyzing point, atau kita ke pending delivery, dari Luita ini kita klik tracking, cek. Jadi seperti itu ya. Ini untuk tutorial pembuatan DO, print DO. Nah, ini hasil printnya yang tadi. Dan juga input dan tracking DO. Input tracking dan kita cek tracking. Jadi seperti itu. Nanti untuk nextnya kita bisa tambahin lagi fitur-fitur yang lain. Oh, untuk yang tadi ada harga juga bisa kita cek di progress report ya. Ini untuk tambahan karena yang tadi kita udah ada harga ya, yang tadi Mei ya, yang tadi 2 juta ya. Mana yang tadi Luita nih. Oke, kita bisa cek di menu progress report bahwa ini tuh udah sampai mana dan nilainya berapa gitu. Dan ini pun nanti kita bisa sesuaikan kebutuhan Luita. Contoh, oh kita cuman butuh CN sama pengirim, ini CN tuh resi ya, resi sama pengirim dan lain-lain, nanti kita bisa disesuaikan. Dan di kita juga ada download transaksi yang full. Kalau yang transaksi biasa ini nggak terlalu lengkap datanya, ada beberapa yang kita nggak masukkan, tapi kalau untuk yang full kita masukkan seluruh data yang ada di sistem ini. Jadi contoh kita masukin aja, ini udah ini belum diupdate ya. Ini kita masukin aja yang Mei ya. 1 sampai 30. Langsung download aja. Nanti Excelnya kita bisa langsung cek ya. Nih, yang ini nih, yang Luita. Ini yang kemarin Bu Novel input ya. Udah masuk, nanti kalau udah ada harganya, masuk semua dan data-data yang lain ya. Ini nanti bisa kita olah. Tapi untuk yang udah ada di sistem seperti tracking dan konversi, ini udah saya buatkan tutorialnya. Nextnya kalau ada fitur selanjutnya kita uji coba lagi, dan kalau udah beres saya langsung buatan video tutorialnya lagi. Oke, paling segitu aja dulu untuk video tutorialnya. Terima kasih. Selamat pagi.